Shalom saudara, salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam hari ini saya diberi kesempatan lagi untuk membawakan firman. Dan sebelum saya membaca bagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau Bapa yang baik, kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu untuk kekuatan kesehatan nafas kehidupan Engkau boleh berikan lagi bagi hamba-Mu saat ini. Tuhan, hamba akan membawakan bagian dari firman-Mu, biar Engkau Allah menguduskan tubuh jiwa roh hamba. Ampuni setiap salah dan dosa hamba Tuhan yang hamba perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja, lewat perkataan, perbuatan, tindakan, dan perilaku hamba. Ampuni hamba-Mu ini Bapa. Kuduskan tubuh jiwa roh hamba-Mu ini, layakkan dengan kuasa darah-Mu yang kudus, biar hamba layak untuk membawakan setiap firman-Mu. Tuhan, pimpin kami dengan hikmat-Mu, dengan bijaksana, dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu Bapa, biar suara hati-Mu Tuhan, Engkau Allah berikan bagi kami pada malam hari ini, sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan tubuh jiwa roh kami untuk selalu hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, ambil alih firman-Mu malam hari ini, biar setiap kami yang mendengar dan melihat, biar senantiasa kami boleh lakukan untuk kehidupan kami menyenangkan hati-Mu. Kami mau siap untuk belajar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-21. Sekali lagi, Amsal 18 ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan buat saudara, dan saudara bisa baca di rumah masing-masing. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi saudara, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, judul firman Tuhan saya pada saat ini adalah mengucapkan perkataan yang baik. Nah, saudara, saya pernah membaca satu kesaksian tentang seorang anak di mana kehidupannya, kesehariannya, dia banyak kali memperkatakan hal-hal yang buruk, memperkatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak pantas sebagai seorang anak untuk diucapkan. Nah, pada satu kali ada seorang penjual permen atau gula-gula saudara di pinggir jalan. Dia menjual permen dan anak ini datang untuk meminta permen kepadanya. Nah, dengan orang yang menjual permen ini sudah mengenal dengan benar, dengan betul bagaimana kehidupan anak ini, kesehariannya, apa yang dia lakukan dan apa yang dia katakan. Bapak ini sudah mengenal betul anak ini bagaimana dia hidup sehari-hari dengan perkataannya. Bapak ini tahu bahwa anak ini seringkali mengucapkan kata-kata yang kasar kepada orang lain, kata-kata yang kotor kepada orang lain. Nah, saat dia meminta permen kepada bapak ini mengatakan, "Nak, kalau kamu tidak mengatakan hal-hal yang kotor lagi kepada orang lain, kepada orang tuamu, kepada siapa saja, Bapak akan memberikan setiap harinya 1 permen kepadamu." Lalu anak ini berusaha, karena kehidupan anak ini tergolong susah, orang tuanya susah. Jadi dia berusaha agar supaya mengingat perkataan dari bapak ini untuk tidak mengatakan hal-hal kotor, untuk tidak mengatakan hal yang tidak baik kepada orang lain. Nah, saudara, anak ini mau mengikuti apa yang menjadi perkataan bapak ini agar supaya dia boleh mendapatkan permen atau gula-gula, saudara. Nah, ketika dia mulai berusaha untuk mengatakan perkataan yang baik kepada orang lain, setiap hari, mulai dari dia kecil sampai pada dewasa, saudara, itu membuat pertumbuhan
kehidupannya sangat berubah. Dari dia kecil, dia membiasakan diri untuk berubah dari perkataan yang seringkali dia keluarkan dengan kata-kata kotor, sehingga sampai dewasa dia boleh berubah. Dia boleh mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dia dewasa sampai dia sukses, dia mengambil satu tindakan iman dengan permintaan seorang bapak agar supaya dia mengatakan kata-kata yang baik. Ketika dia dewasa, dia boleh sukses, saudara, dengan apa yang menjadi usahanya. Nah, saudara, dari kesaksian seorang anak ini kita dapat melihat bahwa kerinduan Tuhan untuk melihat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sesuai dengan pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini adalah hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi saudara, ketika perkataan kita baik, maka apa yang akan kita dapatkan juga baik. Tetapi ketika kita mengatakan hal yang buruk kepada siapa saja, kepada orang tua, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak saudara kita, atau kepada orang lain, saudara, mengatakan hal yang tidak benar, mengatakan hal-hal yang kotor, yang menyakiti hati orang, hati Tuhan, saudara, maka kita juga akan mendapatkan buah yang tidak baik ketika kita mengatakan hal yang buruk. Nah, saudara, yang kita bisa lihat dari kesaksian seorang anak itu, dari kecil dia mengatakan hal yang kotor, ketika ada seseorang yang menegurnya untuk mengubah sikapnya, mengubah perkataannya lewat lidah, saudara. Dia mau punya usaha untuk berubah, untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik, menjadi lebih berkenan kepada Tuhan. Itu juga yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita pada saat ini, saudara. Lewat tubuh jasmani kita, terlebih lewat panca indera kita, yaitu lidah, saudara. Mari kita memperkatakan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita yakini, saudara, bahwa kehidupan orang Kristen yang benar-benar mau hidup takut akan Tuhan harus benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, bukan kehendak kita. Nah, salah satunya itu, saudara, saya juga perlu untuk belajar dan belajar lagi akan firman Tuhan, amat terlebih firman Tuhan kita pada malam hari ini. Satu teguran buat saya sebagai seorang mama, seorang istri, di mana hari-hari ini boleh menjadi guru bagi anak kita, bagi anak saya. Belajar sabar, saudara. Seringkali datang itu marah, tetapi kita harus tetap mengendalikan diri kita, mengendalikan lidah kita, supaya dapat memperkatakan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang kita kasihi. Itu juga yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat menerima berkat yang benar-benar menjadi bagian kehidupan. Karena kalau kita tidak berkata hal yang tidak baik, di sini firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi ketika kita menggemakan hal-hal yang baik, maka hidup kita akan diberkati, buahnya kita akan mendapatkan berkat. Dan ketika kita menggemakan atau memperkatakan hal-hal yang buruk, maka itu juga akan sebaliknya kita terima hal-hal yang buruk. Jadi saudaraku, tidak ada orang Kristen yang mau memperkatakan hal-hal buruk dalam kehidupannya. Saya percaya itu. Kita semua percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang mau kehidupannya sehari-hari mengakukan atau mengatakan hal yang tidak benar, mengatakan hal yang kasar kepada orang lain. Tetapi sebaliknya, kita rindu agar supaya kehidupan kita, terlebih mulut lidah kita, dipakai untuk
mengatakan hal yang benar, memuji, memuliakan nama Tuhan, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesimpulan dari firman Tuhan pada malam hari ini, jadikanlah perkataan yang baik menjadi gaya hidup kita. Sebab hidup kita ditentukan oleh perkataan kita. Firman Tuhan malam hari ini mengajak kita agar supaya perkataan kita harus baik, menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Amin, saudara. Puji Tuhan, saudara. Biarlah senantiasa kita boleh membaca dan merenungkan firman ini menjadi teguran, menjadi berkat buat saya dan saudara. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Bapa yang baik. Saat ini kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami mempunyai lidah yang berkata-kata dengan baik Tuhan kepada sesama kami untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Biarlah kami selalu memperkatakan hal-hal yang baik kepada orang lain, dan itu menjadi gaya hidup kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Tuntun kami Tuhan, ambil alih hidup kami. Kami tidak mampu tanpa Engkau, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami, untuk kami mau melakukan akan segenap firman-Mu. Karena setiap perkataan yang baik keluar dari mulut lidah kami, itu akan menjadikan berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu benar-benar menjadi remah kehidupan kami Tuhan, untuk kami pergunakan dalam kehidupan kami setiap hari, setiap saat. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami. Kami percaya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya berkat-Mu Tuhan melimpah atas kami dengan kuasa firman-Mu yang selalu memberkati kehidupan keluarga kami, kekuatan kesehatan, bahkan kemampuan jadi bagian kehidupan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Ambil alih setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu yang mendengarkannya Bapa. Kami percaya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, syukur kami naikkan hanya kepadamu. Ampuni setiap salah dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.